Bagaimana cara mendidik anak agar bisa mengikuti perkembangan zaman tapi tidak melanggar syariat tentang pendidikan? Pendidikan ini bukan hanya tugasmu. Jangan khawatir bahwa Allah juga maha pendidik anak kita. Nomor 2, para malaikat juga ikut mendidik anak kita. Jadi cara berpikirnya jangan dipikir hanya kamu yang punya hak dan punya tanggung jawab. Kamu dibantu oleh Allah, jangan khawatir. Wong kon iku wong arek dididik apa-apa menurut wong tuane engko dadine iso siji kok. Jadi yang nomor 1 itu didikan nomor 1 terus menerus mintakan kepada Allah dengan Al-Fatihah dan wiritan agar anakmu dibimbing Allah. Sebab kamu tidak bisa bimbing anakmu. Kamu bisanya jaga ojo sampai akidah berubah, ojo sampai akhlaknya rusak ikut tok. Jadi pendidikan itu hanya akidah dan akhlak. Budayanya sekolah nang di penggaweane apa itu nanti banyak tergantung pada nasib dan ketentuan Allah. Gak iso deh. Ana wong sing didik tertib bendino siang malam diayomi anake, akhirnya anake dadi gak mandiri. Akhirnya mergo gak mandiri, akhirnya gak tepak ketika gede. Ana ibu sing anake sampai kayal-kayal sing kecil dijarno ana iku. Kan biasa, oh ya anak iki gak bah nangis gulung kuming meneng ibune. Tetep goreng sego apa segala macam. Anak iki dadi mandiri. Dia menjawab tantangannya dengan kreativitasnya sendiri. Cewek dhewe. Nek arek saiki lah, Bu ngoyo. Terus oh ya nak ya diterno, ditatur ya. Ana sing pendidikan gak ngoyo. Iku lho kamar mandine. Arek rono dhewe. Jadi pendidikan itu sangat bervariasi dan gurung mesti sing pendidikan sing jarene apik menghasilkan apik gurung mesti. Pendidikan sing ketoke gak apik ndidik iso dadi apik ya iso-iso ae. Saya termasuk orang yang tidak mampu mendidik. Saya tidak mampu. Tapi saya bekerja sama dengan Allah dengan sifat-sifat kehidupan. Aku sampai saiki duwe anakku iki sing wedok SMA loro iki bulan Juni dia ke Amerika karena dia lolos untuk ikut final Genius Olympiad di New York. Ya. Iku duduk hasil pendidikan aku ya gak ero. Karena aku tutuk kuno, wong aku nek nasihati dhek gurung sampai tutuk sak kalimat wis disentak karo dhek. Shut up. Mate aku. Jadi jangan dipikir saya mampu mendidik anak saya. Saya cuma menjaga jangan sampai akidah dan imannya jebol, jangan sampai akhlaknya buruk, itu tok. Perkara minatnya dia ya apa segala macam, terus iramanya dia itu saya serahkan kepada Allah. Aku ngawasi tok karo nguntit tok. Tapi nek aku memandu dia ngongkon ini gak iso. Termasuk Sabrang. Saya ketemu Sabrang selama SD, SMP, TK, SD, SMP itu belum tentu setengah tahun sekali. Apa didik anak setengah tahun bisa. Tapi saya ketemu sekali tak kayak kunci-kunci toh. Nah dia berangkat dengan kunci itu dan alhamdulillah tidak ada mudarat yang besar pada dia. Sampai dia anak loro ya wis ngono iku dan dadi penyanyi aku ya gak ero. Aku gak ero Sabrang ku nyanyi gak ero aku. Ono leto kita kon Patup ini tinggal di Kadipiro 8 tahun ya tuh. Sekitar 6 sampai 8 tahun sampai menjadi leto itu. Aku ya gak ero arek-arek gawe grup band ya gak ero aku. Jadi saya adalah orang yang posisinya konsumen. Konsumen artinya, oh gak lagu lu, Sabrang nyanyi. Tapi kan gak bisa nyanyi kon ngono. Nah itu, jadi saya seandainya tahu sebelumnya saya juga tidak mau ikut mengantarkan dia untuk launching album, tidak mau saya. Kenapa? Jangan sampai dia menjadi penerus saya. Jangan sampai dia menjadi orang di bawah bayangan saya. Sabrang harus Sabrang, bukan anaknya MH. Ngono nek aku. Itulah bedanya dengan Ridho. Kan gitu. Ridho diantarkan oleh bapaknya, dibina oleh bapaknya. Aku gak bina anakku. Sakarepmu mendadi apa? Ibuku ben yang ngono. Gak ngongkon aku, gak dijarno akate lapo sing penting karo Gusti Allah beres, karo menungso gak elek. Wis cukup. Perkara gon dadi apa sakarepmu. Gak ono masalah. Itu nomor satu. Jadi pendidikan itu mas nomor 1 bukan bagaimana kemampuanmu ke dia. Tugasmu hanya akidah dan akhlak. Selebihnya jangan dipikir Allah menciptakan anakmu itu tidak dengan tanggung jawab. Allah duwe rencana dhewe rumangsamu.
Allah duwe rencana nang anakmu iku. Mosok gawe gak kon mosok gawe apa-apa gak duwe rencana. Kan gitu. Ya gitu ya, Dik ya. Ngene, Dik, Anda mengatakan Anda gagal itu karena Anda punya konsep tentang sukses. Ya tak? Itu berarti Anda berada di pijakan yang memang tepat, bahwa orang hidup itu harus meraih sesuatu, harus mencapai sesuatu, yang kamu kemudian mengatakan kamu masih gagal. Dan orang yang gagal pasti akan berjuang lagi untuk tidak mengulangi kegagalannya, kan gitu. Apa meneh kon cilik ngono, terus wis gak masalah. Rungokno pidatone Bung Karno, bangsa Indonesia adalah bangsa yang digembleng, jatuh, bangkit lagi, digembleng, jatuh, bangkit lagi, digembleng, jatuh, kelepek. Ayo, Dik, ojo enom kok putus asa, ojo genit kon. Nah, omonganmu mang omongno nang Gusti Allah, ojo nang aku. Ya. Nangis nang Gusti Allah, Bung, ya Allah kula iki gagal terus. Terus kok nek ndasmu ngene-ngene berarti dijunduh malaikat kan. Ya, wa ila rabbika farghab. Ucapkan semua yang kau ucapkan nanti malam. Ya, nanti malam di sholat malammu ucapkan, nangis nek karo Gusti Allah, cengeng nek karo Gusti Allah, ojo karo menungso kon cengeng, diguyu karo direndahkan kon. Tapi Allah adalah tempat seluruh tangis kita, seluruh air mata kita, seluruh kecengengan kita, seluruh keluhan kita Allah akan menampung. Gitu ya, Dek ya. Ojo putus asa, ojo galau. Buang kata-kata galau itu, ganti kalau. Ya, ndak ada galau. Apa galau itu? Larek saiki dididik galau. Ya? Baper itu apa? Bawa perasaan. Oh, bawa perasaan. Aku iki ketinggalan zaman sak mbrek opo ae istilah arek saiki. Ono PW barang apa iki? Posisi wena. Ya apa meneh rek? Mager iku apa? Malas gerak. Allahu Akbar. Walas. Apa iki? Walas iku apa? Oh, slow. Walas ya. Iya, Malangan. Di setiap tempat itu ada bahasa masing-masing. Jangan diukur secara syar'i, gak oleh. Wah, ya apa lah. Dadi wong Malang ya dadi wong Malang, ya bahasane ngono ya ngono. Yang tidak boleh adalah menyakiti orang, mencuri barang orang, menghina orang, kan gitu, membunuh orang. Kalau menjadi orang Malang dengan bahasa walian ngono ya gak masalah. Kan ya apa hanya kon wong Malang sing gawe kon dadi wong Malang lak Allah toh. Berarti wajib kon dadi wong Malang, gak oleh kon dadi duduk wong Malang. Lah aku wong Jombang kok. Ojo diwong dadi wong Malang, aku mesti gak ro apa iku kerang ngalam gak ro aku. Anak Jogja, aku ya duduk wong Jogja, dadi aku ya gak paham nek Jogja iku jape mede. Maksudnya bocah dhewe. Apa meneh? Libil iku ngising. Apa meneh? Halat mangan. Dap. Tadi undangan saya baru nanti dap itu maksudnya emas. Tadi M iku mboyo apa dadi D, terus S iku dadi B. Aku gak ro rumuse. Arek-arek ro. Apa meneh? Apa itu? Hongibi. Ini komandan Hongibi Malang. Hongibi elek. Oh gitu. Silup. Apa itu? Pulis, silup. Ngono iki lho. Yes, aku seneng aku ndelok wong di dunya iki sing gak sing dilakoni iki. Seneng lah, asal aja pas sembayang kok walik-walik. Allahu Akbar jajal apa ayo. Ayo kena saya karo adano walien jajal ngene. Dadi pacul ndak semu kan ya. Ya boleh itu di wilayah budaya, tapi kalau di wilayah ibadah mahdhah mutlak seperti itu lakonono. Ojo adek ngenyang sembayang iku, ojo adek kok sekawan rakaat sih,
Aja atik dinyang. Wis ta, iku kon mek nyaur utang dan seakeh-akeh mulaimu nyaur utang tetep gak lunas utangmu nang Gusti Allah. Niatono sembahyang ku gawe nyaur utang nang Gusti Allah. Gusti niki kula nyicil kredit kula. Ngono ya, anggar sembahyang. Dan tidak pernah lunas toh. Karena sehebat-hebat setinggi-tinggi ibadah kita masih hanya sangat kecil dibanding rahmat Allah kepada kita Subhanahu wa taala, kepada Allah, kepada kita. Allah mengatakan sing salah-salah bertobat ya. Wahai manusia, datanglah kepadaku meskipun dosamu sebesar gunung, karena ampunanku akan menelan berapapun gunung-gunung dosamu itu. Ngono ceritane. Kok kon terus nang Kalisari. Napa kok ente menumpuk gunung? Wah, oleh ya. Aku ruwe ya zaman lawas-lawas rek. Saiki wis gak ono ya. Wis gak ono ya. Wis gak ono saiki wis di tempat kos-kos iku. Karo ndek losmen-losmen iku. Meskipun tak dongano gak ya rek ya. Rabio ae lah, wis rabio langsung ae ya. Ayo sementara tepok-tepok ngono. Paling tak wedhus dipupuri. Tedas kok gak kaos t-shirt nah, menurut mirip-mirip ya. Utawa kok gak topeng Luna Maya lah lumayan ya. Ngene nek ngomong karo wong kampung ya Allah, enak lah ya Allah, nikmat dadi wong Indonesia itu. Lapo kon karo Indonesia kate macam-macam iku lho. Lapo ayo dijogo Indonesia ku nikmate pol wis. Ndak ada di seluruh dunia nang Amerika ngitmu maju ta opone sing maju. Gak enak urip ndek kono. Aja adot nang Malaysia kon gelem ndek Singapura. Urip 3 dina ndek Singapura kon. Gak iso ngerokok, gak ono warung, gak ono kan apa-apa. Ndek Korea kan apa-apa. Ndek kene kon ono tahlilan, ono wayang, ono kafe, ono wis ono selawatan, ono macam-macam. Wah, kan di Indonesia itu indahan yang luar biasa. Polisi di Korea gak iso gawe ngene iki, Pak. Kita punya teman Ma'iyah di sana yang sangat dibutuhkan oleh polisi Busan di Korea Selatan, namanya Silok. Seorang teman Ma'iyah dari Karanganyar tapi dia menjadi preman di sana. Jadi dia yang mengamankan kota itu, karena ada orang bentrok dia datangi ditantang dewe. Itu namanya, dan dia sangat dibutuhkan polisi karena dia, kalau ada dia semua aman. Karena di sana kalau ada wong gelut, Kapolresnya langsung dipecat, nggak pakai diadili, langsung dipecat. Ada peristiwa kriminal langsung dipecat. Dek gini kan delok-delok sih. Kalau di Korea kan begitu ada kapal tenggelam, menterinya langsung mengundurkan diri, pemiliknya langsung bunuh diri di sana. Nah, jadi teman-teman sekalian, ayo dipertahankan Indonesia, tidak hanya NKRI-nya, tapi nikmatnya menjadi orang Indonesia. Alhamdulillah. Terakhir ya, orang Islam ini dipikirnya langsung jadi orang Islam, kan dia harus belajar dulu jadi benda yang baik, gitu. Jadi jasad yang baik dulu, setelah itu jadi jasad yang bisa bergerak yang baik. Jadi gampangannya jadi materi yang baik, setelah itu jadi wit-witan sing apik, marung jadi kewan sing apik, terus jadi menungso sing apik. Nek wis siap jadi menungso, gurung roh agama, gurung roh Allah, tapi sebagai manusia dengan hati pikirannya dia bener sebagai menungso, itu sudah bekal yang baik untuk jadi orang Islam. Gak iso tiba-tiba jadi wong Islam, jadi menungso sing apik. Akeh wong Islam jadi menungso aja durung, gitu loh. Jadi lulus dulu jadi manusia, baru kita tambahi, kita hikmahi dengan informasi dari Allah yang namanya agama dan Islam itu tadi. Jadi seperti yang diurut tadi itu teman-teman, dari mana tadi? Makhluk, insan, Abdullah, Khalifatullah. Semua Khalifatullah. Justru karena kita itu Khalifatullah, kita tidak boleh mentidak-tidakkan. Allah mengatakan, kalau saya mau, saya jadikan semua manusia beriman kepadaku. Tapi aku ingin kalian mengalami ujian-ujian kehidupan dengan perbedaan-perbedaan. Jadi, kon kudu gak tega karo wong liyane sing gak Islam iku, sing gak Islam kon kudu gak tega. Gitu loh. Justru aizzah alal kafirin. Aizzah itu berat hatimu, ya apa ya, muga-muga Allah ngek hidayah lak ngono kudune.
Ojo kon kok ngene kon gitu. Ojo ngono, tapi tidak tega. Nang malingnya aku gak tega kok. Sakno ono uang kok sampai maling kan gitu. Kok sampai korupsi barang gitu loh. Sakno aku. Tak dongakno muga dan tak ewangi atine mudah-mudahan menjadi lebih baik. Karena manusia berubah dan dia masih punya kesempatan untuk husnul khotimah sebelum nafasnya diakhiri oleh malaikat Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat tidak mudah menentukan anak-anak kami akan dimasukkan ke sekolah atau pesantren mana. Ada sebab yang berasal dari iklim keluarga dan nasab kami turun-temurun. Ada juga sebab-sebab yang berasal dan berada di luar rumah kami, seperti situasi sosial Indonesia, iklim budaya masyarakat, habitat kependidikan di sekolah-sekolah, serta berbagai masalah khas zaman ini. Kami dua orang tua anak-anak kami, terutama saya, berasal dari keluarga turun-temurun yang tidak istimewa, hanya rakyat biasa tanpa riwayat pendidikan yang memadai, tanpa sejarah tentang sukses, bukan tokoh masyarakat, tidak kaya secara ekonomi, tidak menonjol di bidang apapun. Tetapi selama sekian generasi, regenerasi yang kami lakukan berlangsung aman-aman saja. Turun-temurun anak-anak selalu bisa sekolah, sekadar supaya tidak kehilangan integritas di lingkungannya, supaya bisa menyesuaikan diri dengan irama dan kepatutan budaya zamannya. Turun-temurun keluarga kami hampir tidak ada yang sukses dan hebat pencapaiannya dalam pendidikan formal. Kondisi itu tidak menjadi masalah bagi kami turun-temurun, karena yang utama bagi kami adalah keselamatan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bidang akidah, kami bereskan dalam pendidikan sehari-hari di rumah. Bidang mengaji Al-Quran, tradisi perilaku akhlak dan budaya Islam. Di luar rumah ada komunitas langgar atau masyarakat kecil yang berpusat di musola atau masjid. Yang secara tradisional informal, anak-anak dilatih keislamannya secara literal, ketekunan beribadah maupun perilaku akhlak Islamiyahnya. Di luar rumah dan komunitas langgar juga masyarakat sangat baik. Iklim sosial budaya dan keagamaan masyarakat di lingkungan kami turun-temurun merupakan sekolah sosial, sekolah budaya, sekolah keagamaan yang sangat menolong pertumbuhan anak-anak kami. Kami turun-temurun hidup di tengah masyarakat perdusunan yang sangat indah. Selalu saling tolong-menolong, didik-mendidik, jaga-menjaga, selamat menyelamatkan. Masyarakat adalah sebuah keluarga besar yang semua anggotanya saling menyayangi dan melindungi. Tetapi itu semua luntur, pupus bahkan sirna sejak negara Indonesia menjadi modern. Fondasi sosialnya berubah, konstruksi bangunan budaya berubah. Kami digiring memasuki peradaban baru yang serba canggih, pencapaian teknologi tinggi, besar, raksasa sampai mikro dan nano, membuat segala sesuatu serba hebat dan dahsyat, sampai manusianya tenggelam dan terpendam.
Bagi manusia yang penting bukan kemanusiaannya, tapi status sosial, harta benda dan kekuasaannya. Bagi sekolah dan universitas, bukan ilmu yang penting, tapi gelar kesarjanaannya. Bukan tujuan hidup yang penting, tapi jumlah pemilikan keduniaannya. Dalam beragama yang utama bukan ridho Allah, tetapi gaya kealimannya, branding keulamaan, gengsi kecendekiawanan, serta keuntungan materi di dunia maupun pahala material di surga. Di semua peta sosial, yang primer bukan kebenaran, kebaikan dan kemuliaan, melainkan kemenangan, kegagahan dan keunggulan. Masyarakat Indonesia didesak tanpa bisa mengelak untuk memeluk agama globalisasi. Tuhannya Maha Berkuasa, tidak bisa dilihat dan ditemukan secara panca indera. Mungkin segerombolan makhluk hebat internasional atau entah apapun yang mengatur keuangan, peta kekuasaan dan muatan pikiran manusia sedunia. Malaikat dan iblis, mungkin beberapa mesin kekuatan politik di sejumlah titik. La tudrikuhul absor wa huwa yudrikul absor wa huwa latiful khabir. Ia tak bisa dilihat oleh semua makhluk. Ia mampu melihat semua makhluk. Ia maha lembut dan maha mengabarkan. Tuhan globalisasi tak terlihat, tetapi mengabarkan kitab-kitab suci kepada kami. Ada kitab suci kapitalisme, sosialisme, komunisme, liberalisme, kemudian gabungan-gabungan seperti kapitalisme liberal, komunisme kapitalis, sosialisme liberal, dan berbagai ramuan lainnya. Termasuk pendirian agama-agama baru seperti radikal, fundamental, moderat, dan lain sebagainya. Semua itu tumpah ke masyarakat kami dan hujan deras ke atap-atap rumah keluarga kami. Bahkan membanjiri lantai rumah kami, merapuhkan tembok dan tiang, melembabkan ruang, memanaskan suhu, membusukkan perangkat-perangkat, mengkumuhkan keseluruhan rumah kami, menghembuskan kecemasan dan kebingungan di hati kami. Dan yang paling menyedihkan, memecah belah keluarga dan masyarakat kami. Sebagai bapak-bapak dari dusun, saya selalu mendambakan ada negarawan, filosof, begawan atau penambahan yang menjelaskan apa sesungguhnya yang sedang menimpa kami. Serta saran kami harus melakukan apa terutama untuk putra-putri kami yang akan menempuh masa depan ketika kelak kami sudah tiada. Bahkan beberapa puluh tahun terakhir ini, komunitas langgar sudah sirna, diganti oleh tayangan prime time televisi. Semua yang di luar rumah menjadi ancaman, narkoba, penculikan, pikiran buruk, saling curiga, penculikan, pikiran buruk, saling curiga, permusuhan, egoisme, masyarakat terpecah belah oleh pilkada, pilihan legislatif, dan pilihan presiden. Kalau anak-anak keluar rumah, otaknya dimasuki sampah-sampah. Hatinya menjadi comberan, alam pikirannya dikuasai konsumtivisme dan hedonisme. Seluruh agama globalisasi mendidik anak-anak kami menurun kualitasnya. Dari hamba-hamba Allah menjadi hanya manusia-manusia yang semakin lama
semakin berkecenderungan melorot ke level kebinatangan. Meskipun demikian, anak-anak harus tetap masuk sekolah, tetapi sekolah-sekolah semakin tidak fokus kepada anak-anak. Didikan yang manusia dan hamba Allah. Sekolah mengabdi kepada pencitraannya sebagai lembaga pendidikan. Sebagai lembaga pendidikan, ia mengabdi kepada citra dinas pendidikan daerah, yang juga mengabdi kepada citra atau gengsi atau harga diri kabupaten dan provinsi. Anak-anak duduk di kelas 6 atau 3 tahun, nasibnya ditentukan oleh beberapa jam mengerjakan soal beberapa mata pelajaran. Mungkin sebenarnya anak saya tidak perlu bersekolah tiap hari, berinteraksi, belajar bergaul, belajar berbeda, belajar bermasyarakat, dan bersosialisasi. Cukup saya kursus sendiri fokus agar bisa mengerjakan soal-soal ujian 2-3 hari. Karena angka hasil 3 hari itulah surganya anak bersekolah. Mas, agar supaya lembaga sekolah, pamong pendidikan dan kabupaten dan provinsi wilayah kependidikan bisa bersinar wajahnya. Tinggi gengsinya unggul dari pesaing-pesaingnya. Maka dirunding bagaimana caranya memastikan anak-anak nilainya antara 90 hingga 100. Maka demi akhlak di mana guru harus menolong muridnya, sekolah menolong siswanya, pemerintah menolong rakyatnya, ulama menolong umatnya, muncul kesepakatan resmi maupun subversif untuk menyediakan jawaban ujian yang diberikan kepada siswa yang mengikuti ujian. Ada juga yang secara diam-diam berjualan jawaban ujian. Nasib anak didik diperalat untuk laba materi. Anak-anak menjadi alat kepentingan orang-orang tua, siswa-siswi menjadi onderdil dari ambisi lembaga pendidikan. Generasi anak-anak dan remaja menjadi kendaraan bagi nafsu dan salah ilmu para pelaku institusi kependidikan. Sekolah-sekolah favorit dikejar oleh setiap orang tua untuk mendesakkan anaknya agar bisa menjadi siswanya. Sekolah unggul menerima murid-murid pandai dan keunggulan serta kefavoritannya didasarkan atas berkumpulnya murid-murid pandai, bukan berdasarkan filosofi, metode, manajemen pendidikannya yang kondusif untuk pengembangan ilmu dan kepribadian anak-anak didik. Sekolah yang baik dan unggul adalah sekolah yang mencari anak-anak tidak pandai untuk menjadi muridnya. Kemudian didik menjadi pandai yang menerima anak-anak nakal untuk dididik menjadi anak-anak baik. Pernyataan tersebut tampaknya tidak berasal dari kecerdasan atau ketajaman persepsinya, melainkan dari habitat nasab dari mana ia dilahirkan, yang turun-temurun tidak pandai di sekolah. Maka pola berpikir kami agar terbalik dari umumnya masyarakat. Kami, ibu ayah anak ini bersama 2 kakaknya, bersyukur anak-anak kami tidak pernah masuk ranking nilai terbaik di sekolahnya. Kami mahfum karena kami adalah turunan keluarga awam, tidak pandai, tidak unggul, sehingga memang tidak ada iklim yang membuat anak-anak terlibat secara mental, psikologis, dan budaya untuk menang melawan teman-temannya. Sesekali kami memancing anak bungsu itu, apa tidak ada keinginan untuk sekali-kali masuk ranking? Ia menjawab, jangan, si Anu dan si Fulan, si Tole saja yang juara. Banyak teman-teman yang sedih kalau tidak juara.
Memang banyak orang tua yang bangga berlebihan kalau anaknya hebat dan frustasi berlebihan kalau anaknya tidak hebat. Menurut parameter yang menjadi mainstream, citra kependidikan sekarang. Anak-anak kami tidak ada yang hebat di sekolah. Itu meringankan beban kami dari kekhawatiran bahwa kalau orang hebat itu cenderung menghebati orang lain. Makin lama orang makin bernafsu untuk bukan hanya unggul, tapi mengungguli orang lain. Sedangkan turun-temurun keluarga kami memang tidak ada yang hebat dan unggul bersekolah. Meski semaksimal apapun kami berjuang, kami mensyukuri qada dan qadar Allah ini, tetapi diam-diam kami menghibur diri dalam inferioritas itu, bahwa pintar sekolah tidak sama dengan pintar hidup. Bahwa keunggulan akademik hanyalah bagian kecil dari keseluruhan dan kebutuhan potensi-potensi manusia. Bahwa kecerdasan manusia adalah mozaik potensialitas yang dunia sekolah hanya memahami bagian-bagian tertentu saja. Apalagi semua unsur dan peristiwa dalam kehidupan ini adalah hembusan belaka dari kemauan Maha Pencipta. Semua daya upaya dan pencapaian manusia tetap berada dan patuh di dalam kuasa Tuhan, takdir, nasib, lauhul mahfud, serta fenomena hidayah dan alam. Makhluk hidup adalah anak-anak panah yang diluncurkan oleh Maha Pemanahnya. Makhluk tidak berkuasa atas busurnya dan tidak pernah mengerti titik di mana ujung panahnya akan menancap. Maka turun-temurun dalam tradisi pendidikan keluarga, yang utama adalah pembiasaan dan peneguhan komitmen anak-anak panah keluarga kami kepada Maha Pemanah, busur dan titik tancapnya di masa depan. Alamal insana malam ya'lam, Allah mengajari langsung kepada manusia apa yang ia belum ketahui. Akan tetapi itu sekedar hiburan terbatas di lingkup rumah keluarga kami. Begitu menengok keluar jendela dan pintu, kami tetap pusing kemana anak-anak akan kami sekolahkan. Supaya aman akidahnya, aman akhlaknya, aman isi akalnya dan arah pemikirannya. Aman fisiknya dari penculikan dan narkoba, aman orientasi hidupnya dari hawa negatif dan serbuk beracun penjajahan agama globalisasi. Tuhan menuntun ibunya anak-anak menemukan sekolah yang kami analisis dan rasakan sebagai punya kemungkinan terbesar untuk menyediakan aman itu semua bagi anak-anak kami. Ketika kami datang mendaftar, mulai terasa bahwa memang ini habitat yang agak berbeda dibanding yang kami cemaskan. Ketika kami mengantarkan anak-anak, kami mulai memasuki asrama. Anak-anak kami disambut oleh siswa-siswi kakak kelasnya, disapa berkenalan, dibawakan tasnya, diantarkan ke kamar tempatnya tinggal, kemudian ditemani, diberi berbagai informasi, sampai anak-anak kami mengerti di mana dan harus bagaimana berlaku di tempat yang baru itu. Ini agak shocking bagi kami secara budaya. Ini peradaban yang berbeda. Senior melayani junior. Yang lebih berpengalaman menuntut yang belum berpengalaman. Semula kami sedikit khawatir oleh tradisi budaya sebagian sekolah, di mana siswa-siswi baru adalah orang asing yang harus dipelonco supaya menjadi tidak asing. Puji Tuhan di sekolah dan asrama ini, anak-anak kami bukan orang asing. Semua murid dan guru adalah sahabat sesama pembelajar kehidupan. Guru di kelas dan senior di asrama bukan atasan, bukan orang yang lebih pandai,
bukan penduduk lama yang lebih berkuasa dari penduduk baru. Ini semacam benih peradaban berbeda yang melegakan dan menerbitkan harapan. Anak-anak kami tidak dikumpulkan untuk diceramahi harus begini, tidak boleh begitu. Anak-anak bukan kumpulan manusia bodoh yang dinasihati oleh orang-orang pandai. Anak-anak bukan prajurit yang berbaris dipelototi oleh komandannya. Anak-anak bukan pesakitan atau narapidana yang diawasi oleh sipir. Sekolah bukan barak indoktrinasi atau sel-sel penjara brainwashing. Anak-anak hanya memperoleh bagian lembaran semacam tax reward and punishment, pahala dan azab, sebagaimana setiap manusia hidup harus mengenali akibat dan tanggung jawab atas apapun yang ia lakukan. Lembaran itu hanya peta detail dari ngunduh wohing pakarti. Kalau pakai idiom Jawa atau faman ya'mal miskola zarotin khairan yarah wa man ya'mal miskola zarotin syarran yarah. Kalau parameter dari Allah di Al-Quran. Ini juga bukan sekedar soal akhlak dan budaya, ini sudah peradaban. Banyak kaget-kaget lainnya yang pelan-pelan kami ketahui dan alami, baik budaya mengajar para guru di kelas, perlakuan di kamar-kamar asrama, formasi indah pergaulan antara yang lama dengan yang baru. Prinsip-prinsip kemanusiaan yang diterapkan, filosofi kependidikan dan sosial budaya, tradisi muatan-muatan pemikiran anak, atau habitat karakter dan kepribadian yang merupakan akulturasi bagi anak-anak untuk pertumbuhannya tepat. Nilai-nilai pilihannya tidak mubazir, orientasi masa depannya akurat dan sesuatu dengan fadilah yang Allah tentukan bagi masing-masing makhluknya. Anak-anak di sini diamankan dari berbagai jenis racun globalisasi, materialisme, feodalisme, hedonisme, dan libaisme. Pada saat yang sama, anak-anak dirabuki bakatnya, diperkembangkan potensinya, dipacu kreativitasnya, dan dirangsang berbagai kemampuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.